dibenarkan karena iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini hidup dibenarkan oleh karena iman. Tentunya tanpa iman kita tidak mendapatkan kasih karunia, tanpa iman kita tidak mendapatkan damai, tanpa iman kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan mengalami pembenaran dengan cara menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Nah, kemudian dalam kita percaya kepada Tuhan, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan dalam pelayanan kita sebagai hamba Allah, sebagai teman sekerja Allah. Maka kita tentunya bersyukur dengan keadaan dan kondisi situasi di mana kita ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dibenarkan karena iman selalu mengalami pendamaian. Ada kedamaian di dalam hidupnya. Kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di situ saudara, di mana dikatakan tentang dibenarkan karena iman. Jadi saudara, kita melihat saudara di ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya sampaikan bahwasannya orang yang hidup dibenarkan oleh karena iman, ia mengalami damai sejahtera. Maka ada kedamaian di dalam hidupnya, ada sukacita, ada keluar biasaannya yang ia rasakan penuh dengan kesenangan dan kegembiraan di dalam hidup. Yang artinya saudara, bukan karena dia percaya Tuhan maka tidak ada masalah, tetapi tentunya dia mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan di ayat yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Lalu yang kedua saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman, ia mengalami kasih karunia. Jadi saudara, kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus tahu bahwasannya kita ini dibenarkan karena kasih karunia. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu karena kasih karunia, karena Allah mengasihi kita dan dia tidak ingin kita binasa, sehingga dia merelakan dirinya menjadi korban persembahan yang terbaik kepada Allah untuk menanggung dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Yang seharusnya kita ini harusnya kena murka Allah, tetapi Allah mengasihi kita dengan caranya. Allah yang menyelamatkan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat tadi saudara bahwa orang yang dibenarkan karena iman juga berpengharapan, memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara bahwa ada masa depan yang cerah, ada kekuatan yang baru, ada tujuan yang baru, ada hal-hal yang baru yang akan kita capai, yang akan kita lihat, yang akan kita temukan di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya, tujuan hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagi orang yang percaya, tujuan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dan pada akhirnya, tujuan terakhirnya saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita masuk di dalam kerajaan sorga. Itulah kunci. Makanya kita hidup dibenarkan. Orang yang hidup dibenarkan oleh karena iman, dia didamaikan, mendapatkan kasih karunia, dan mendapatkan pengharapan dari Tuhan.